Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani. Perkenalkan, saya Ahmad Dhani, mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam semester 2 ya tentunya. Dan saya di sini tidak sendiri, tentunya bersama teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Khairun Niam. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam juga. Saya semester 2 sama Mas Dani. Di sini kita akan berdiskusi lah ya. Diskusi tentang mengenai teori yang bisa dikatakan teoritis. Teoritis Guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah logika. Jadi teoritis itu kan sesuatu hal atau sebuah susunan keilmuan yang terarah, terurut membentuk suatu teori. Saya punya pertanyaan, Mas Niam. Jadi di dalam filsafat itu kan dulu Imam Ghazali itu pernah mengharamkan filsafat. Padahal Imam Ghazali tersendiri itu di zaman sekarang ini diakui sebagai tokoh filsafat Islam. Nah, itu bisa dijelaskan tidak? Mengapa Imam Ghazali mengharamkan filsafat dan bagaimana teori-teori atau argumentasi dari Imam Ghazali dalam mengharamkan itu? Mungkin itu bisa dijawab, Mas. Baik. Jadi gini ya, Mas Dani. Yang saya tahu ya, sebenarnya Imam Al-Ghazali itu tidak langsung serta-merta mengharamkan tentang filsafat. Namun beliau mengkritisi sebagian teori-teori yang bersinggungan dengan Islam. Misalnya tentang teori ketuhanan. Nah, beliau sangat mengkritisi hal tersebut. Saya kira pada masa Imam Al-Ghazali mengharapkan hal tersebut itu dikarenakan para filsuf-filsuf yang lainnya itu lebih mengutamakan akal mereka. Jadi dia tidak berpegang pada agama, tidak berlandaskan pada agama. Oke, baik. Nah, jawaban yang sangat bisa diterima ya tentunya dan bisa dimengerti. Gitu, Mas. Nah, jadi saya kira filsafat Islam ini tentunya harus tetap ada di lingkup umat Islam agar umat Islam sendiri bisa mencapai kejayaan seperti di masa yang lalu lah. Mas Dani, sekarang saya juga mempunyai pertanyaan nih. Nah, apakah para filsuf-filsuf terdahulu itu tidak ada yang membahas tentang teori ketuhanan sehingga Imam Al-Ghazali mengkritisi hal-hal tersebut yang mengenai tentang ketuhanan itu? Ya. Jadi kalau dalam pengetahuan saya ada beberapa tokoh yang membahas tentang teori penciptaan alam. Kemudian dari situ mereka menemukan siapa pencipta dan mereka meyakini adanya Tuhan. Bahkan itu datang dari tokoh filsafat barat, bahkan di filsafat Eropa, dan itu terjadi pada masa abad pertengahan yang terjadi, dan itu kemungkinan sebelum adanya filsafat Islam masuk. Jadi di situ ada tokoh yang bernama Thomas, saya lupa Thomas siapa, pokoknya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu di situ dia mempunyai teori tentang ketuhanan, di mana dia mempercayai bahwa Tuhan itu ada, tapi tidak semerta-merta menyebutkan Allah. Karena pada saat itu katakanlah dia belum muslim, jadi tidak semerta-merta menyebutkan Allah. Dia hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu yang menciptakan alam. Dengan teorinya yang beri Thomas Aquinas itu berpendapat bahwa semua yang ada ini pasti bergantung kepada yang sudah ada dahulu. Jadi bisa dikatakan bumi ini tercipta pasti sebelum bumi ini sudah ada sesuatu yang diciptakan. Nah, itu bisa dikatakan sebuah pencipta. Nah, itu teori dari Thomas Aquinas. Ya memang seperti itu adanya. Dulu tokoh-tokoh filsafat itu sudah merancangkan semuanya. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan terkait video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.